Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys? Sekarang bulan Desember yang disebut juga dengan bulannya Gus Dur Abdurrahman Wahid. Tapi begini ya, bulan Desember itu bulan yang paling banyak dibicarakan tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Umat Islam itu masih memperdebatkan tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Sejatinya bagi saya hal semacam ini tidak perlu untuk diulang-ulang setiap tahun. Tapi ya bagi umat Islam yang notabene sebagai masyarakat yang sangat kental dengan keagamaannya, yang sangat dogmatis, tentu hal ini menjadi bahan perbincangan yang setiap tahun terulang-ulang dan selalu ramai untuk dibicarakan. Kalau umat Islam di Indonesia selama ini hanya memperdebatkan hal semacam ini, ya bagi saya kapan kita majunya? Kapan kita melangkah satu langkah saja untuk berpikir ke masa depan gitu. Kalau setiap tahun yang kita bicarakan, setiap bulan Desember yang kita bicarakan masalah halal atau haram, boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal. Sebenarnya kalau kita menjadi umat yang cerdas, kita tinggal ambil saja apakah kita ingin mengikuti pendapat yang membolehkan atau memilih pendapat yang tidak membolehkan. Itu hal yang biasalah. Oke, kita terima gitu. Tapi jangan sekali-kali kalian yang mengharamkan, jangan sekali-kali mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan saudara. Kalian ingin minta dalil tentang kebolehan mengucapkan selamat Natal, ya silakan ikuti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Muhammad Rashid Ridho di Mesir, ya Syekh Yusuf Qardawi juga membolehkan, juga Syekh Ali Al-Jufri, termasuk katanya Habib Umar bin Hafiz. Di Indonesia Quraish Shihab, ada Profesor Quraish Shihab, ada Profesor Hamka, ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan kiai-kiai yang kontemporer nampaknya membolehkan ucapan selamat Natal itu dan ucapan-ucapan hari besar keagamaan yang lain. Mereka juga punya landasan dalil baik secara akli maupun nakli, dan hal semacam itu menjadi ikhtilafiyah. Bukan persoalan akidah saya rasa, tapi ini persoalan ikhtilafiyah. Jadi kita boleh berdebat dalam kerangka akademis. Jangan berdebat secara dogmatis atau berdebat secara tidak sehat. Silakan berdebat tentang hal ini. Jika kalian ingin mengikuti pendapat yang tidak membolehkan, ya silakan ikuti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Jauzi dan lain sebagainya. Mereka tidak membolehkan dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Mereka juga sama punya dalil, yang membolehkan juga punya dalil. Ulama-ulama yang membolehkan itu mereka cukup beragam sih alasannya. Ada karena alasan itu kan ada dalam Al-Quran perintah itu. Artinya kebolehan mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya itu boleh. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 misalnya, yang selalu dijadikan dalil, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din ila akhirih. Jadi Allah itu tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Boleh hal semacam itu. Apalagi kita mengucapkan selamat Natal, sedangkan Al-Quran sendiri itu membolehkan mengucapkan hal itu, sebagaimana ketika Nabi Isa mengatakan hal demikian yang terekam dalam Al-Quran. Salamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan. Jadi dalil-dalil semacam itu sudah cukup sebagai bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dan tentunya pendapat para ulama kontemporer yang mayoritas membolehkan hal semacam itu. Saya juga aneh juga, apa sih salahnya kita mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, kepada umat Kristiani? Apa sih salahnya? Kita mengucapkan selamat Natal bukan berarti kita mengakui terhadap peribadatan mereka. Kita tidak, dalam syariat kita ya jelas berbeda dengan syariatnya umat Kristiani dan lain sebagainya. Artinya dengan mengucapkan selamat Natal kita tidak mengikuti ibadah mereka, karena itu cuma ucapan selamat sebagai alasan-alasan yang muamalah lah, untuk kepedulian sosial dan lain sebagainya. Kalau kita mengucapkan selamat Natal itu berarti kita kafir, menjadikan iman kita runtuh, kok kayaknya akal itu nggak bisa nerima ya. Akal sehat kita itu kayaknya nggak bisa nerima ya. Kalau hanya cukup mengucapkan selamat Natal terus kemudian menjadikan iman kita menjadi runtuh. Natal itu kan artinya mengucapkan selamat atas kelahiran. Nah, dalam hal ini adalah kelahirannya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri adalah salah satu nabi yang diakui dalam Islam. Lalu apa salahnya kita mengucapkan selamat Natal dengan kelahirannya Nabi Isa? Kalau kita merefleksi sejarah, dulu ketika abad pertengahan, abad the Dark Age di Eropa, mereka mengalami kemunduran yang sangat-sangat parah di Eropa karena dogma agama itu terlihat haram untuk diperbarui, untuk dikaji ulang. Padahal pada waktu itu Islam lagi jaya-jayanya, itu masih zaman keemasan bagi Islam. Tapi di Eropa zaman kegelapan di waktu yang sama. Mengapa Islam pada waktu itu mencapai masa keemasan? Karena mereka berfilsafat. Cara pandang mereka adalah cara pandang yang filosofis, bukan dogmatis. Jadi agama itu adalah alat bagi mereka. Agama itu ada alat, bukan tujuan, bukan segala sesuatu harus ditetapkan oleh dalil-dalil agama. Itu justru membuat Eropa tidak berkembang saat itu, di mana dogmatisme gereja pada waktu itu ketika ilmu pengetahuan yang seharusnya berkembang karena masyarakatnya sangat dogmatis terhadap dalil-dalil keagamaan, justru membuat mereka terbelakang. Sementara Islam, cara hidup masyarakatnya itu adalah orang yang sangat filosofis, makanya mencapai masa keemasan. Namun sekarang ini nampaknya kok semakin mundur kita cara berpikirnya. Dulu umat Islam jaya karena mereka berfilosofis, sekarang malah dogmatis. Umat Islam yang kebalik, umat Islam malah semakin dogmatis. Ini itu harus berdasarkan dalil agama. Saya tidak berupaya untuk mensekulerisasi, tapi ya kita bersikap wasatiyah lah. Kalau urusan keduniaan, ya apa sih butuhnya kita terhadap dalil-dalil agama untuk hal-hal yang bersifat duniawi? Karena kita nggak butuh hal semacam itu. Kalau prinsip-prinsip keislaman kita butuh, tapi kalau dalil-dalil keagamaan kita nggak butuh untuk menjalankan hal itu. Tapi itu prinsip-prinsip, nilai-nilai universal dalam Islam itu kita harus pegang kuat. Jadi sekali lagi, kita bukan berpegang kuat pada dalilnya, tapi kita berpegang pada prinsip-prinsip keagamaannya, prinsip-prinsip kemanusiaannya dan lain sebagainya, prinsip-prinsip universal yang ada dalam Islam. Itu yang harus kita pegang dalam konteks keduniaan. Kalau dalam hal peribadatan ya
saya rasa memang harus berpedoman pada dalil karena itu adalah kajian syariat dan lain sebagainya. Jadi begini saudara, saya ingin mengajak kita semua, come on, kita berpikir secara filosofis, kita berpikir secara progresif ke depan. Jangan hanya memperdebatkan hal-hal yang telah terus terulang. Kapan kita maju untuk hal semacam ini? Kalian ingin mengucapkan selamat Natal, is okay, nggak masalah bagi saya. Dan kalian tidak ingin mengucapkan selamat Natal, is okay, nggak masalah. Tapi tolong jangan saling mengkafirkan. Siapa tahu orang yang Anda kafirkan itu yang benar di sisi Allah. Bisa saja itu kan. Kalian mengkafirkan orang lain karena tidak satu pemahaman dengan Anda, itu menunjukkan bahwa Anda tidak paham tentang konsep agama rahmatan lil alamin. Tidak paham berarti saudara. Selama masih Anda mengkafirkan orang lain, berarti Anda tidak paham tentang prinsip dan konsep rahmatan lil alamin. Kafir atau tidaknya itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Apa sih alasan bagi kita sehingga kita merasa benar untuk mengkafirkan orang lain? Apa alasannya? Nggak ada kan? Kita kan sama-sama manusia untuk menjalani hidup masing-masing. Ini sekali lagi, seharusnya di bulan Desember itu dijadikan momentum untuk menebar kasih sayang, untuk menebar cinta damai dan lain sebagainya, bukan mengkerucutkan terhadap persoalan-persoalan ikhtilafiah tentang boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal. Bagi saya itu umat terbelakang untuk membahas hal semacam itu. Cukuplah kita ingin mengikuti yang membolehkan, ada dalilnya, banyak ulamanya. Kalau kita ingin tidak mengikuti yang membolehkan, ya ada juga pendapatnya, banyak juga ulamanya. Silakan saudara pilih. Itu adalah kebebasan. Itu adalah kebebasan untuk bagi kita untuk mengikuti mana pendapat yang sekiranya tepat menurut kita. Jadi pilihlah pendapat yang membawa kemaslahatan dalam hidup Anda, bukan memilih pendapat yang memudah-mudahkan. Itu beda. Terakhir dari saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi seluruh teman-teman saya yang Kristiani dan seluruh masyarakat Kristiani. Selamat Natal, semoga kita sama-sama bisa menebar pesan kedamaian dan kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.